Shalom, selamat pagi. Hari ini saya akan sharing tentang puzzle. Apa itu puzzle dan kenapa ini menjawab beberapa pertanyaan saya. Tapi sebelum itu, mari kita berdoa. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk berkat rahmat-Mu sampai hari ini kami bisa berkegiatan Tuhan. Kami juga masih bisa meneliti firman Tuhan lagi Tuhan untuk kebaikan diri kami, menerangi jalan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, bukakan pikiran hati kami dan juga kami bisa konsentrasi supaya pendalaman firman ini bisa berguna bagi kehidupan kami. Terima kasih ya Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Oke, hari ini saya akan ngomong tentang puzzle. Jadi puzzle itu menjadi jawaban di antara beberapa pertanyaan saya belakangan ini. Karena belakangan ini saya lumayan sibuk karena ada hal lumayan besar terjadi di keluarga saya. Jadi kami akan pindah ya dari satu kota pindah ke kota lain. Jadi itu kan lumayan sibuk. Lalu saya juga karena saya bekerja sebagai guru dan ini sudah mendekati end of academic year. Jadi perlu marking ulangan, perlu semua lumayan ini deh, lumayan hektik. Jadi saya nggak sempat posting. Saya juga ada beberapa pertanyaan, cuman saya simpen gitu. Saya simpen sampai saya bingung, tapi saya tetap terus berdoa. Ya untungnya Roh Kudus tetap ingatkan saya menyembah, beribadah, dan juga saat teduh sendiri gitu. Sampai saya ada kesempatan, lalu saya mendapatkan jawaban. Jadi triggernya itu adalah memang kesibukan saya, tetapi triggernya itu sampai saya sempat ditegur Tuhan, yaitu saya punya investasi ya. Ada satu investasi saya yang memang saya put, mungkin bagi sebagian orang tidak terlalu besar, cuman ini memang jumlah yang terbesar yang pernah saya put selama hidup saya. Nah lalu setelah itu ternyata berbuah investasi itu sekitar 12-13% dalam 2 minggu. Nah yang lucunya dari memang pertama kali saya cukup senang, cuman setelah itu atau setelah beberapa lama, mungkin setelah beberapa jam, saya terhimpit seperti yang di firman Tuhan bilang itu, pada saat firman Tuhan bertumbuh, tapi karena tanah itu banyak duri, saya terhimpit. Terhimpit apa? Memang menurut saya ini adalah profit terbesar yang pernah saya dapat, cuman saya terhimpit akan kebutuhan-kebutuhan yang lebih besar lagi harganya atau lebih besar lagi price-nya gitu, sehingga wah ini nggak cukup nih Tuhan. Lalu kenapa saya nggak input lagi ya? Kenapa saya nggak waktu itu? Kenapa saya nggak beli pada saat harganya murah? Saya jadi menyesal dan jujur saya sempat, aduh kenapa ya saya apa saya salah dengar Tuhan, atau saya mungkin kurang berhikmat atau apa. Jadi itu menghimpit ke pikiran saya dan membuat pikiran saya galau gitu. Lalu Tuhan tegur saya, "Hey, Eko, dulu kamu itu keuntungan kamu 1% dari ini aja kamu seneng loh. Kamu bersyukur loh. Tapi ini saya kasih kamu 100 kali lipat. Kamu malah berpikir untuk kebutuhan yang harganya lebih besar dari itu." Lalu saya, oh iya Tuhan, sorry Tuhan, saya benar-benar bertobat. Lalu setelah itu pun saya berpikir bahwa iya sih ya Tuhan, saya harus tetap bersyukur gitu loh. Saya nggak boleh menyesal dan saya harus berpikiran positif. Cuma jujur, bagi kita manusia, terutama ya mungkin bagi saya pribadi, pada saat kita berpikir positif atau pada saat kita memuji, menyembah Tuhan, bersyukur kepada Tuhan atau berserah, oh biarlah kehendak-Mu yang jadi. Saya nggak tahu, orang-orang lain gimana. Cuman untuk saya hanya bisa melakukan itu 80%, jujur aja. Tapi 20% at the back of my mind atau dalam subconsciously, saya itu bisa ada pikiran lain. Berserah kepada Tuhan, apakah bisa? Nggak menyesal 100%? Enggak, saya masih ada penyesalan karena memang saya masih manusia dan saya masih ada daging gitu. Sehingga ini problem saya dalam
beberapa minggu ini problem saya seperti ini, kecewa. Lalu pada saat saya kecewa, saya berharap memang saya ada beberapa doa saya yang belum terjawab dan saya maksudnya berharap akan sesuatu yang lebih besar lagi. Nah, lalu setelah saya kecewa, memang saya nggak terlalu kecewa gimana gitu. Maksudnya saya yakin lah mungkin akan dijawab, tapi mungkin jawaban Tuhan itu agak lambat atau dicicil istilahnya. Jadi akan ada sedikit-sedikit. Lalu saya berpikir, ya supaya nggak kecewa sama Tuhan, ya saya nggak perlu berharap aja. Saya nolin aja harapan saya, ya apa aja yang Tuhan kasih itulah yang terbaik bagi saya. Dan itu memang alkitabiah. Nah, cuman apakah seperti itu masih mengganjal di hati saya. Kalau saya nggak ada harapan, berarti saya seperti ya kerbau yang kerbau yang dicocok hidungnya kemana aja. Memang sih pasti di leadingnya Tuhan atau guidance-nya Tuhan itu pasti kebaikan. Cuman apakah kita hanya perlu mengosongkan pikiran dan kita perlu ya udah deh Tuhan iya aja gitu. Tuhan sebenarnya juga tidak mau karena Tuhan memberi kita pikiran untuk apa? Tuhan memberi kita wisdom, Tuhan memberikan kita pertimbangan atau free will itu untuk apa ya? Itu sebenarnya untuk berpikir. Sehingga itu yang membuat ya masih ada ganjelan. Lalu berdoa, sempat juga dalam beberapa minggu ini berdoa saya itu seperti rutinitas. Ya pasti banyak orang juga merasakan seperti itu. Saya cuma ada list permintaan, amin. Lalu setelah itu ya paling saya memuji menyembah, cuman saya nggak feel apa-apa. Lalu saya juga mendengar beberapa khotbah tentang silence and solitude, yaitu berdiam diri, bermeditasi, ataupun keluar dari keramaian, supaya kita bisa lebih mendengar firman Tuhan. Cuman bagaimana itu? Apakah mengosongkan pikiran? Memang sempat saya bisa mengosongkan pikiran dan menikmati Tuhan. Cuman sebagai manusia, apalagi dengan kesibukan yang saya cerita tadi, kesibukan di akhir tahun ini, saya malah sibuk menutup atau menekan pikiran-pikiran yang timbul di pikiran saya. Aduh, saya mau doa sama Tuhan nih. Saya malah menekan dan saya sibuk menekan, melakukan penekanan terhadap pikiran saya instead of fokus sama Tuhan, instead of mengosongkan pikiran saya. Dan juga untuk mengosongkan pikiran saya, sebenarnya meditasi itu atau yoga itu ya sebenarnya juga tidak disarankan untuk umat Kristiani, karena yoga itu ada beberapa posturnya atau beberapa meditasinya itu yang bisa digunakan oleh roh-roh jahat. Nah itu juga mengganjal di pikiran saya. Gimana caranya? Dan juga untuk menyesal. Nah seperti yang saya bilang tadi, kenapa saya menyesal padahal investasi saya itu berkembang, tapi saya menyesal karena saya nggak put lebih banyak, karena kalau put lebih banyak, profitnya itu lebih banyak dan saya bisa memenuhi kebutuhan saya satu persatu, kebutuhan istri saya, keluarga saya. Lalu padahal abis itu saya juga bingung, saya perlu menyesal nggak ya? Tapi itu kalau profit, kalau loss, apakah saya bisa menanggung loss tersebut gitu loh. Nah di situ pun saya galau. Lalu saya berdoa sampai sebelum saya bikin sharing ini pun saya sempat berpikir gitu loh. Kecewa, ya udahlah kita ambil jalan tengahnya. Menyesal pun kita ambil jalan tengahnya, kita pikir positif aja. Cuman yang saya dapat seperti ini, yang saya dapat sesuai dengan judul saya, yaitu puzzle. Nah, puzzle ini ternyata menjawab keempat problem saya gitu loh. Kenapa puzzle ini menjawab keempat problem saya? Karena dalam membuat puzzle kita bisa belajar sesuatu yang sebenarnya bisa menjawab pertanyaan, mungkin enggak secara 100% solve the problem, tapi kita bisa lihat bahwa dalam mengerjakan puzzle atau dalam membuat puzzle tersebut itu akan ada beberapa jawaban untuk problem saya. Yang pertama, untuk kecewa. Kita lihat bahwa puzzle itu ada bagian atas dan ada bagian bawahnya. Ada bagian yang kita bisa lihat, oh ini mah di ujung, gampang. Atau ada gambar yang lumayan kontras, ya ada warnanya kontras sehingga kita tahu, oh ini bagian muda, ini berarti di sini gitu loh. Lalu saya berpikir bahwa sebenarnya hidup saya ini dengan kekecewaan, dengan penyesalan, dengan doa saya yang mungkin stagnan dan meditasi itu sepertinya adalah sebuah puzzle besar. Ya, puzzle-nya mungkin bisa satu ruangan ya yang sangat besar, sehingga saya membayangkan puzzle yang sangat besar yang saya sama Tuhan Yesus itu sedang membuat. Jadi kita saling bekerja sama membuat puzzle tersebut. Lalu pada saat pembuatan itu, nah ada salah satu hal yang kita bisa belajar, yaitu
Kadang-kadang ada puzzle di bagian atas, kadang-kadang ada puzzle di bagian bawah. Ada yang bagian sulit yang memang kita harus melihat ini di mana ya? Atau kita bahkan sampai bingung, bahkan kadang-kadang kalau bikin puzzle yang istilahnya ada satu piece itu warnanya itu gelap, kita nggak tahu gimana, kita kadang-kadang hampir menyerah. Tempatnya ini di mana gitu loh. Apalagi kalau misalnya puzzle-nya itu satu segede ruangan. Mungkin kalau puzzle sekarang kayak ada 1000 piece, mungkin ya kita bayangkan bahwa hidup kita itu adalah puzzle yang mempunyai 10 juta piece. 10 juta piece yang memang kita harus teliti satu persatu gitu. Sehingga pada saat ada kekecewaan, kita harus benar-benar kembali lagi kepada Tuhan. Seperti di Mazmur 23 bilang. Pada saat ada bagian yang mudah, Tuhan pun yang sebenarnya memudahkan hidup kita. Dia yang membawa ke air tenang, dia yang membawa kita ke rumput yang hijau. Sehingga kita harus bersyukur kepada Tuhan. Oh iya, puzzle-nya ini mudah, sehingga kita senang. Tetapi pada saat bagian yang susah, kita harus tahu pun bahwa kita bekerja sama dengan Tuhan Yesus. Membuat puzzle kehidupan kita. Yang memang kalau puzzle-nya susah, kita hampir menyerah, tetap percaya bahwa kita serahkan ini kepada Tuhan, dan Tuhan akan guide kita. Puzzle ini cocoknya di mana, tempatnya itu di mana. Tuhan pasti tahu. Tuhan akan bekerja sama kita, juga Tuhan akan guide kita, atau bahkan Tuhan juga bisa memberikan wisdom kepada kita untuk tahu puzzle mana atau tempatnya yang di mana untuk puzzle atau pieces yang sulit ini. Semua Tuhan akan sertai. Ini kita nggak perlu kecewa. Kita nggak perlu istilahnya, aduh, kenapa jadi seperti ini, kenapa jadi seperti itu. Tenang aja, Tuhan pasti akan guide kita. Di gunung, di lembah, dimanapun Tuhan akan guide kita. Jadi kita nggak perlu kecewa. Lagian kan Tuhan nggak utang apa-apa sama kita. Saya sangat suka ada satu pastor yang bilang Tuhan nggak utang apa-apa sama kita. Ngapain kita kecewa? Yang lebih patut kecewa adalah Tuhan sama kita. Kita sering berdosa, kita sering melanggar firman Tuhan gitu. Sehingga saya di sini terjawab. Kalau misalnya saya kecewa akan segala hal, mungkin saya perlu mengalami kesulitan atau apa, tenang aja. Ini hanya bagian puzzle yang memang perlu di-solve. Kenapa? Karena tanpa pieces ini, puzzle-nya nggak bisa terselesaikan. Jadi, kalau mau bikin yang mudah terus, oke. Cuma sisanya yang sulit terus. Contoh, misalkan ada sebagian yang mudah kita sudah selesaikan. Wah, nanti yang sulit ini sulit terus. Makanya kan Tuhan pasti akan memberikan kita ganti-ganti gitu. Ada pieces yang sulit, ada pieces yang mudah, sehingga kita bisa bersyukur selalu pada hal yang mudah ataupun hal yang sulit. Dan dia tidak perlu kecewa. Nah, yang kedua, tentang berdoa. Puzzle yang langsung jadi itu tidak menyenangkan. Apakah ada orang yang beli puzzle, langsung jadi, terus langsung dipajang? Mungkin akan senang, tapi dalam 1-2 hari. Setelah itu akan, nggak ada feel-nya gitu loh. Nggak ada kenikmatan membuat puzzle. Sama seperti berdoa. Bahkan dibilang di surat Mazmur 139, Tuhan itu dengan sabar menenun dalam kandungan ibuku. Mungkin Mazmur Daud ini sebagai perumpamaan atau sebagai simbol saja. Cuman saya percaya bahwa Tuhan itu membuat kita dengan sabar. Tuhan itu membuat kita dari tanah liat dengan dibentuk. Makanya itu kehidupan kita, kehidupan rohani atau jasmani kita pun, kalau misalkan Tuhan langsung jadi, oke, kamu langsung kaya, mobil kamu 2 kapal. Kita tidak akan menghargai itu. Bahkan saya merasa bahwa investasi saya ini yang sudah dikasih Tuhan profit yang lumayan besar, tetapi saya memikirkan lagi hal yang lebih besar, yaitu pemenuhan kebutuhan, kita tidak bersyukur. Sehingga dari situ Tuhan menegur saya, dan saya mengiyakan bahwa bahkan ada tertulis di Alkitab bahwa ada orang yang mencari kekayaan cepat itu ada orang yang mau cepat kaya akan jatuh ke dalam berbagai pencobaan. Itu saya setuju banget karena saya mengalaminya beberapa hari yang lalu. Pencobaan dalam memikirkan kebutuhan yang lebih besar lagi, atau pencobaan yang saya dapat profit nih, saya mau pakai apa gitu. Bahkan kalau saya pernah baca artikel bahwa ada 75% pemenang loteri yang akhirnya jatuh miskin, dan bahkan lebih miskin dan lebih menderita sebelum dia memenangkan lotery. Nah, itu kan sepertinya memang kalau misalkan sesuatu yang langsung jadi atau yang langsung besar itu tidak menyenangkan, bahkan bisa membawa penderitaan, akan membawa sesuatu yang tidak menyenangkan, dan bahkan membawa kita pada kehancuran.
Sehingga pada saat kita berdoa, tetaplah tekun berdoa. Saya percaya bahwa Tuhan itu baik, Bapa yang baik, Tuhan yang akan selalu menjawab doa kita. Cuman sama seperti tadi, mau yang puzzle yang mana yang harus dijawab dahulu, yang harus diselesaikan dahulu, Tuhan itu yang tahu. Karena berdoa pun bukan membuat list permintaan. Tuhan, saya ada permintaan ini, bukan. Cuma menurut saya, berdoa itu adalah lebih mengingatkan kita, mengingatkan saya sendiri bahwa saya ada kebutuhan, saya masih perlu Tuhan yang memenuhi kebutuhan saya, dan pada saat saya berdoa pun ini akan mengingatkan saya bahwa Tuhanlah yang berkuasa memenuhi kebutuhan saya tidak berkuasa lagi. Dan pada saat saya berdoa pun, ini pun mengingatkan saya bahwa saya harus berhubungan terus sama Tuhan. Bukan berarti ini ada permintaan, Tuhan penuhi, kalau nggak penuhi kecewa. Tapi biarlah dengan ini kita bisa melihat bahwa satu persatu doa kita yang dijawab atau setengah doa kita yang dijawab itu merupakan fun-nya di situ. Itu adalah kalau orang bilang artnya dalam kehidupan, seni dalam kehidupan. Sama seperti ada orang banyak bilang seni dalam memakan kepiting, yaitu dikorek lah, dicungkil, dihancurkan dulu, itu seninya, itu adalah bagian dari seninya. Jadi pada saat kita berdoa, bersabarlah dan percayalah bahwa semuanya itu akan dipenuhi Tuhan. Tapi kita melihat bahwa pemenuhan Tuhan yang step by step, atau mungkin dari doa yang kecil dulu, itu adalah seni kehidupan yang harus kita hargai. Lalu meditasi. Nah, dalam meditasi ini sama seperti ini, bekerja sama membuat puzzle lebih menyenangkan. Jadi sebenarnya meditasi ini bukan kita mengosongkan pikiran, cuman kita lebih ke membuka hati kita, membuka pikiran kita untuk mendengar suara Tuhan atau mendengar tuntunan Roh Kudus. Karena seperti yang kita tahu bahwa pada saat sekarang ini sosial media itu, Instagram tinggal di scroll aja banyak banget informasi. Terus kita lihat di YouTube atau kita lihat di mana-mana pun itu terlalu banyak informasi yang masuk ke kita, sehingga itu pun bisa menutup guidance Roh Kudus atau bahkan suara Tuhan, ya mungkin bukan secara audible, cuman suara Tuhan yang mau berbicara kepada kita. Sehingga pada saat kita bermeditasi pun itu membuat kita atau mengencourage kita untuk bisa bekerja sama dengan Tuhan. Jadi yang meditasi ini ya seperti bekerja sama membuat puzzle gitu. Sehingga pada saat meditasi atau pada saat kita diam, berarti kita lagi ada kebingungan atau memang kita lagi, aduh capek nih Tuhan, puzzle-nya yang mana lagi ya. Sehingga biarlah Tuhan yang menuntun kita untuk membuat puzzle di bagian mana, sehingga mungkin lebih cepat selesai, karena Tuhan kan yang lebih pinter lah istilahnya, lebih pinter, lebih tahu pieces yang mana yang harus dikerjakan. Sehingga dengan meditasi ini bukan berarti kita mengosongkan pikiran atau kita tarik napas, cuman menurut saya ini lebih ke menunggu ya, menunggu suara Tuhan dan juga memberikan diri kita itu dituntun Roh Kudus. Jadi kita lebih ke silent, ya benar-benar sepi, benar-benar hanya menikmati hadirat Tuhan, dan disitulah Tuhan akan bisa berbicara, dan disitulah Roh Kudus akan bisa menuntun kita tanpa embel-embel. Itulah meditasi. Lalu yang terakhir, menyesal. Nah, ada beberapa bagian puzzle yang harus diprioritaskan supaya mudah ke depannya. Ya, ada beberapa puzzle yang memang seperti puzzle yang contoh yang di ujung-ujung ya. Kalau di ujung-ujung sudah diprioritaskan, nah ke bawahnya itu akan lebih gampang. Kalau kita bikin dari tengah itu akan agak susah. Nah, sehingga kita nggak usah menyesal. Kenapa? Karena Tuhanlah yang akan menuntun kita. Yeremia 29 ayat 11 bisa dibilang bahwa Tuhan sudah ada planning. Sudah ada planning bagian puzzle mana yang harus diprioritaskan. Sehingga kita nggak perlu menyesal. Contoh misalkan akan investasi saya tadi. Ya berarti memang prioritas Tuhan hanya seperti itu. Kenapa? Karena Tuhan mau engkau bersyukur dalam hal yang seperti itu tanpa memikirkan kebutuhannya lebih besar.
Dan juga kita pun bisa lebih mengharapkan Tuhan dalam memenuhi kebutuhan yang lebih besar. Dan kita juga pun bisa melihat mujizat Tuhan bahwa dengan yang kecil ini, jika profit kamu seperti ini, lalu kebutuhan kamu seperti ini, Tuhan bisa menggulungkan ini lagi, Tuhan bisa membuat profit ini lagi, bahkan lebih besar lagi. Bahkan lebih besar dari kebutuhan. Semua itu Tuhan bisa. Tapi itu kan semua dalam rancangan dan harus ada yang diprioritaskan. Prioritaskan seperti apa? Prioritas pembelajaran. Pembelajaran dalam bersyukur. Pembelajaran dalam memanage keuangan. Pembelajaran bahwa Tuhan bisa membuat mujizat dan harapkanlah Tuhan, bukan harapkan investasimu, bukan harapkan kerjaan. Sehingga kita nggak perlu menyesal karena kedepannya Tuhan bisa membuat mujizat seperti apapun. Karena dengan mudah Tuhan membuat. Cuman pasti Tuhan aku harus memprioritaskan. Lagi-lagi prioritas untuk apa ya? Untuk kerohanian kita dan karakter kita itu siap menerima berkat Tuhan. Karena memang rancangan Tuhan adalah rancangan yang baik, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Sehingga pada saat sesuatu yang terjadi atau memang prioritas Tuhan dan prioritas kita itu berbeda, ya kita nggak usah menyesal dan kita nggak usah putar balik waktu, kita nggak usah ini. Tuhan bisa kok memperbaikinya karena Tuhan itu maha kuasa. Walaupun ada penyesalan, walaupun contoh pada saat bikin puzzle, Tuhan saya mau yang ini dulu Tuhan. Enggak, yang ini dulu aja. Enggak, nih saya mau ini, nih tempel ke sini. Akhirnya bagian puzzle itu ada sedikit rusak. Apakah kita menyesal? Enggak perlu. Karena Tuhan pun bisa melihat, oh gampanglah Tuhan bisa memperbaikinya. Bahkan Tuhan bisa memperbaikinya lebih baik lagi. Tapi yang penting ke depannya harus melalui tuntunan Tuhan. Karena rancangan Tuhan dan prioritas Tuhan pasti yang terbaik. Kalau kita memaksakan, mungkin bisa rusak, tapi Tuhan akan betulin. Tapi kan itu perlu waktu. Itu juga perlu sepertinya jalan yang lebih memutar, gitu. Sehingga jalannya harus lebih panjang. Ya, jadi buat apa? Nggak perlu menyesal. Hanya serahkan kepada Tuhan. Prioritas Tuhanlah yang terbaik. Dan rancangan Tuhan, rancangan yang terbaik. Ya, jadi itu saja ada 4. Pokoknya apapun yang terjadi di kehidupan kita, pikirlah bahwa kita sedang membuat puzzle tersebut. Kadang-kadang ada yang susah, kadang-kadang ada yang mudah, semuanya itu untuk Tuhan. Bagian mana yang harus diprioritaskan, bagian mana yang harus dipasang agar lebih mudah, serahkan semuanya juga ke Tuhan. Kita nggak perlu ngatur Tuhan, Tuhan tahu yang terbaik. Dan kalau misalnya Tuhan, puzzle 1 juta atau 10 juta piece langsung jadi, bisa, Tuhan bisa. Cuman no fun, nggak ada artnya, seninya, kita tidak bisa menghargai itu. Jadi bersabarlah. Amin. Mari berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk pemikiran yang hari ini kita bisa dalami, kita bisa pelajari Tuhan, bahwa segala kehidupan kami ini seperti membuat puzzle Tuhan. Bekerja sama denganmu membuat puzzle yang mungkin kadang-kadang kami agak menyerah, cuma kadang-kadang ada suatu bagian yang sudah jadi kami bisa senang. Tetapi biarlah pembuatan puzzle ini selalu mengingatkan kami bahwa kami harus selalu bekerja sama denganmu, dan Engkau selalu menuntun kami dalam membuat puzzle kehidupan kami. Sehingga kami tahu Tuhan, pada saat 10 juta piece puzzle ini bisa diselesaikan dengan sempurna, Engkau akan mengatakan kepada kami bahwa kami adalah hamba yang setia, kami adalah anak-Mu juga yang baik Tuhan. Kami juga adalah teman baik-Mu Tuhan, yang selalu Engkau mau sertai. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.